Halo para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Dan yang terpenting adalah tetap semangat untuk galbay. Karena itulah satu-satunya jalan yang bisa membuat Anda terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol. Dan bagi kalian yang belum sanggup untuk galbay, hati-hati. Karena kedepannya kalian akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi, hutang akan menjamur kemana-mana, aset akan terjual jika Anda masih terus tetap membayar hutang pinjol. Terlebih jika Anda sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya tapi Anda memaksakan diri. Dan bagi kalian yang belum sanggup atau belum mampu untuk galbay, yang mental kalian belum kuat, yang kalian masih ketakutan dan stres dengan teroran dan intimidasi dari para debt collector pinjol, saya sarankan Anda bergabung ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Supaya di grup ini kalian bisa saling berbagi, saling mendukung, saling support, dan saling memberikan informasi satu sama lain antara sesama teman-teman yang galbay. Dan di grup ini juga ada banyak senior galbay yang akan membantu kalian, memberikan kalian penjelasan dan menjawab semua pertanyaan dan keraguan kalian tentang masalah galbay. Dengan bergabung ke grup ini, semua informasi terbaru tentang galbay, semua hal-hal yang perlu Anda lakukan, dan support serta booster mental akan kalian dapatkan di grup ini. Jadi bergabunglah ke grup ini lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Jangan sampai Anda benar-benar terjerat ke dalam lumpur setan pinjol yang tidak akan pernah bisa Anda selesaikan. Jadi bergabunglah sekarang supaya Anda terbebas seperti ratusan teman-teman kita yang sudah terbebas dari galbay pinjol yang ada di grup ini. Dan sekarang mereka sudah bisa memulai hidup baru, mereka sudah bisa fokus kerja dan memulai rencana-rencana baru untuk masa depan dan hidup yang lebih baik lagi. Jadi silakan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, pada saat ini kita akan membahas mengenai satu hal yang sangat penting yang perlu Anda pahami dan Anda ketahui serta Anda lakukan supaya memuluskan jalan Anda untuk bisa galbay. Sebagaimana yang kita ketahui, bahkan kadang-kadang para debt collector pinjol ini seolah-olah memahami kondisi dan keadaan kita dan juga percakapan kita dengan beberapa orang di WhatsApp. Dan itu sering sekali menjadi pertanyaan bagi beberapa nasabah, kok dia kayak bisa tahu apa yang sedang saya bicarakan? Kok dia bisa tahu saya sudah dapat gaji? Kok dia bisa tahu saya dapat duit? Kok dia bisa tahu saya sedang membicarakan ini kepada teman-teman saya? Kok kayaknya dia bisa tahu ini? Kok kayaknya dia bisa tahu itu? Nah, itu Anda jangan heran. Itu menandakan bahwa kemungkinan debt collector pinjol itu telah menyadap atau ngehack WhatsApp kalian, WA kalian. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda WhatsApp kalian disadap oleh debt collector pinjol dari jarak jauh. Jadi, Anda harus paham bagaimana cara mengetahui bahwa WhatsApp Anda sudah disadap dan bagaimana cara menghentikannya. Jadi, untuk semua para nasabah galbay, Anda wajib waspada dan berhati-hati karena WA kalian bisa saja disadap oleh debt collector pinjol untuk memantau kegiatan dan aktivitas kalian dan melacak lokasi kalian lewat WA supaya mereka bisa mengontrol kalian, bahkan menekan kalian lewat aktivitas ataupun chat yang kalian sampaikan di WhatsApp kepada teman-teman atau kepada orang-orang yang ada di daftar kontak WhatsApp Anda. Apa saja yang akan kalian bicarakan, dengan siapa kalian bicara, apa-apa kegiatan yang akan kalian lakukan, dan kemana kalian akan pergi. Mereka akan memakai itu untuk mengontrol Anda, untuk menekan Anda, untuk menakut-nakuti Anda, bahkan untuk membuat Anda stres. Dengan demikian mereka akan tahu segala sesuatu, mood Anda, apa-apa yang Anda takuti, dan permasalahan apa yang sedang Anda hadapi. Jadi, tidak usah heran kalau debt collector pinjolnya seolah-olah tahu kondisi mood kalian atau kegiatan kalian hari ini. Bahkan mereka bisa tiba-tiba tahu nomor-nomor yang Anda hubungi, siapa-siapa saja yang Anda hubungi. Bahkan mereka bisa tiba-tiba saja menghubungi orang yang kalian chat di WA. Jika itu terjadi, maka berarti WA Anda sudah pasti dihack ataupun disadap oleh si debt collector pinjol itu. Untuk menghindari ataupun menghentikan penyadapan ini, Anda wajib memahami tandanya bahwa WhatsApp Anda sudah disadap.
Dan bagaimana cara mengatasi masalah penyadapan ini atau menghentikan masalah penyadapan yang sedang terjadi pada aplikasi tersebut atau pada WA yang Anda pakai sekarang. Hal ini sangat penting Anda pahami dan Anda lakukan agar Anda terhindar dari hal-hal buruk akibat penyadapan tersebut. Penyadapan tentu akan merugikan Anda sebagai nasabah, itu sudah jelas. Mengingat debt collector juga dapat mengawasi aktivitas Anda lewat WhatsApp yang meliputi pesan pribadi dan isi kontak yang Anda miliki. Ini sangat berbahaya sekali bagi Anda ke depannya. Dampak yang mengerikan lainnya dari akun WhatsApp yang disadap oleh debt collector pinjol bahkan bisa berujung pada terkurasnya isi rekening pribadi milik Anda. Hati-hati! Jika debt collector pinjolnya ini jahat, dia bisa saja memakai orang lain atau memberikan data-data Anda kepada orang lain supaya orang lain bisa menguras rekening pribadi Anda. Dan debt collectornya juga bisa mengirimkan teroran-teroran ke orang-orang yang ada di kontak WhatsApp Anda. Mereka bisa melakukan segala sesuatu hal di luar dugaan Anda untuk menekan Anda, bahkan merugikan Anda seperti yang saya katakan tadi, mengambil rekening Anda, atau bahkan foto-foto penting atau dokumen-dokumen penting yang Anda kirimkan lewat WA. Ada banyak cara peretas untuk melakukan pembajakan, untuk bisa memata-matai Anda, untuk bisa mengontrol Anda, bahkan menekan Anda. Di antaranya dengan memasang aplikasi pihak ketiga, memanfaatkan WhatsApp web. Anda mungkin tahu ini WhatsApp web ini bisa diinstal di laptop, lalu kemudian WhatsApp Anda bisa dipindahkan ke sana tanpa Anda sadari. Atau debt collectornya bisa saja mengirimkan malware ke ponsel Anda atau ke handphone Anda supaya dia bisa menyadap WhatsApp Anda atau ngehack WhatsApp Anda. Hal ini bisa sangat membahayakan. Apalagi WhatsApp sekarang ini juga digunakan untuk menerima one-time password dari berbagai aplikasi, termasuk aplikasi belanja online dan finansial, bahkan pembicaraan yang bersifat pribadi. Jadi jangan heran kalau terjadi banyak penipuan-penipuan belakangan ini. Itu mungkin saja perlakuan atau pekerjaan para debt collector pinjol. Kenapa saya mengatakan begitu? Perhatikan, jika seseorang sedang galbay di suatu pinjol, banyak dari orang-orang yang galbay di suatu pinjol ini mengatakan, kok bisa sih saya dapat pinjaman tanpa pengajuan? Kok bisa sih saya ditagih padahal saya tidak ada meminjam? Kok bisa sih terkuras habis limit saya di Shopee? Kok bisa ini, kok bisa itu? Itu bisa saja terjadi karena penyadapan yang terjadi kepada WhatsApp yang Anda pakai atau yang sedang Anda gunakan sekarang. Bahkan pembicaraan yang bersifat pribadi pun dan terkadang berisi foto-foto pribadi bisa mereka ambil dan disalahgunakan oleh debt collector pinjolnya untuk menekan Anda, untuk mempermalukan Anda dengan cara mengedit foto-foto tersebut, kemudian memakai pembicaraan-pembicaraan tersebut untuk mengetahui kepada siapa-siapa saja Anda takut, siapa-siapa saja keluarga Anda, siapa-siapa saja teman sekantor Anda, dan siapa-siapa saja teman terdekat Anda. Kemudian mereka mengambil foto-foto tersebut dan membagikannya ke orang-orang yang Anda sering hubungi, yaitu keluarga, teman, ataupun teman sekerja Anda, bahkan atasan Anda, bahkan orang tua Anda. Jadi, mereka bisa mengambil data-data penting Anda termasuk foto dan juga rahasia-rahasia Anda dan membagikannya ke semua kontak yang ada di handphone Anda. Atau bahkan ke media sosial, itu bisa mereka sebarkan. Jadi, ini sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami hal ini. Berikut adalah tanda-tanda yang bisa dikenali ketika WhatsApp Anda hendak disadap. Ketika si debt collectornya mencoba mau menyadap atau ngehack WhatsApp Anda. Atau ketika si debt collectornya berusaha untuk menyadap WA Anda. Atau bahkan sudah menyadap WA Anda. Yang pertama, OTP atau one time password. OTP merupakan 6 angka kode dan biasanya dikirim ke SMS saat akan mengakses WhatsApp Anda. Dengan begitu, jika ada pesan yang masuk, berarti ada pihak yang berusaha untuk masuk ke akun WhatsApp Anda. Jangan berikan kode OTP ini kepada siapapun, termasuk kepada orang yang meminta kepada Anda dengan mengatakan ini itu segala macam. Atau dia mengaku-ngaku dari suatu perusahaan atau bahkan mengaku-ngaku dari WhatsApp-nya. Atau dari suatu aplikasi pinjol atau bahkan dari pihak bank. Jangan sampai Anda berikan OTP tersebut. Karena OTP itu, jika mereka dapat, itu bisa langsung mengakses ke WA Anda. Yang kedua, keluar dari WhatsApp. Salah satu ciri yang bisa dikenali adalah
tiba-tiba Anda keluar dari WhatsApp. Bisa jadi ada perangkat lain yang mencoba masuk ke akun WhatsApp Anda. Anda bisa mengetahui perangkat lain itu dengan menekan ikon 3 titik dan pilih WhatsApp Web. Nanti di sana akan kelihatan apakah WhatsApp Anda sedang dipakai di aplikasi lain atau apakah WhatsApp Anda sedang dicoba untuk dimasukkan ke perangkat lain atau ke handphone lain. Yang ketiga adalah pesan terbaca. Saat ada pesan yang sudah terbuka dan dibaca, padahal Anda belum membukanya atau belum membacanya, Anda harus berhati-hati. Hal ini bisa jadi pertanda akun kamu sudah dibajak, WhatsApp kamu sudah dibajak. Yang keempat adalah pesan terkirim sendiri. Anda tidak mengirim pesan, tapi pesannya terkirim sendiri. Bahkan Anda tidak mengetik pesan tersebut. Ciri-ciri ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Harap waspada jika tiba-tiba ada pesan yang terkirim sendiri padahal Anda tidak mengirimkannya. Yang kelima, status WA Anda asing atau berubah. Terdapat status WhatsApp yang tiba-tiba muncul, padahal itu tidak Anda buat atau tidak Anda gunakan sendiri. Yang keenam, melakukan panggilan telepon. Tiba-tiba saja WhatsApp Anda melakukan panggilan telepon, tapi Anda tidak melakukannya. Terdapat panggilan telepon asing di WhatsApp yang bukan dibuat oleh pengguna sendiri atau Andanya sendiri. Sebelum penyadapan seperti ini terjadi pada Anda, ada cara yang bisa Anda lakukan, yakni dengan melakukan verifikasi 2 langkah atau two-step verification. Aktifkan verifikasi 2 langkah tersebut supaya Anda tidak menjadi korban penyadapan WhatsApp. Segera lakukan verifikasi 2 langkah. Dengan cara tersebut, pelaku kejahatan tidak akan bisa lagi mengakses WhatsApp Anda karena tidak mengetahui kode yang digunakan. Berikut ini cara mengaktifkannya. Klik opsi 3 titik, masuk ke setting, lalu menuju akun dan klik two-step verification atau verifikasi 2 langkah. Tekan enable, masukkan 6 kode. Selanjutnya, jangan lupa masukkan alamat email untuk memulihkan kode saat lupa. Namun kalau penyadapan sudah terlanjur terjadi, maka Anda bisa menggunakan cara ini. Itu tadi adalah cara untuk menghindari atau untuk mencegah orang yang berusaha untuk menyadap atau menghack WhatsApp Anda. Tapi kalau penyadapan sudah terlanjur terjadi, maka Anda bisa menggunakan cara ini atau langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, Anda laporkan ke WhatsApp. Saat mengetahui akun Anda telah diretas, langsung nonaktifkan akun Anda sesegera mungkin. Anda bisa menghubungi email dukungan WhatsApp di support.whatsapp.com. Ini saya tampilkan di layar dengan keyword lost atau stolen. Please deactivate my account di badan email untuk menonaktifkan akun. Setelah itu pengguna bisa menyampaikan detail kronologi kejadian, termasuk kapan dan kemungkinan bagaimana akun Anda bisa diretas. Anda kemudian bisa juga punya waktu 30 hari untuk mengaktifkan kembali akun sebelum dihapus selamanya. Anda bisa melakukan install ulang WhatsApp untuk menangani penyadapan. Langkah ini dapat dilakukan jika Anda telah menekan tombol persetujuan memindahkan akun. Perlu diingat, install ulang dengan nomor yang telah terdaftar sebelumnya. Dengan begitu, WhatsApp bisa mengetahui kode OTP yang dikirimkan ke nomor tersebut. Kemudian selanjutnya, kunci layar akun WhatsApp Anda. Cara terakhir yang bisa Anda lakukan adalah mengunci layar seperti yang ada pada perangkat Android. Dengan begitu, tidak akan ada orang lain yang bisa mengaksesnya. Caranya, buka menu pengaturan, kemudian masuk ke privasi, kemudian pilih opsi kunci layar, kemudian pindai sidik jari. Dan setelah itu semua Anda lakukan untuk menghindari terjadinya penyadapan atau hacker atau menghack WhatsApp Anda juga perlu rajin untuk memeriksa perangkat lain yang bisa menggunakan atau yang bisa login menggunakan WhatsApp versi web. Apabila ada perangkat yang tidak dikenal, maka segera keluarkan dari WhatsApp Anda. Begini cara mengecek perangkat yang terhubung lewat WhatsApp web. Tekan tombol opsi 3 titik, klik WhatsApp web, berikutnya akan terlihat daftar perangkat yang terhubung dengan akun WhatsApp Anda. Nanti di situ akan ada daftar baru atau perangkat yang tidak pernah Anda gunakan. Pilih keluar dari semua perangkat, maka WhatsApp Anda akan keluar dari perangkat yang dipakai atau yang digunakan oleh debt collector-nya.
Demikian informasi yang bisa saya sampaikan supaya Anda terhindar dari sadapan atau hackeran oleh debt collector pinjol yang tidak bertanggung jawab. Supaya Anda tidak bisa dimata-matai, kegiatan Anda tidak bisa dipantau, masalah-masalah yang sedang Anda hadapi tidak bisa diketahui atau diambil data-data Anda oleh para debt collector ini. Apalagi data-data pribadi Anda dan juga one-time password Anda, apalagi tentang bank ataupun transferan Anda. Karena biasanya WhatsApp ini bisa menerima one-time password rekening bank Anda. Sehingga bisa saja para debt collector ini menyalahgunakan WhatsApp Anda untuk membuat Anda susah atau bahkan untuk merugikan Anda. Jadi kedepannya Anda perlu praktekkan yang saya katakan tadi apabila Anda sedang mengalami galbay. Bisa saja Anda merasa aman karena Anda tidak tahu bahwa WhatsApp Anda sudah dihack. Jadi bisa Anda cek, kalau ternyata WhatsApp Anda telah dihack, maka Anda lakukan langkah-langkah yang saya ucapkan tadi untuk keluar dari perangkat yang tidak Anda pakai. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.